Oke, kembali lagi pembahasan soal OSN IPS yang diprediksi bakalan keluar di tahun 2024 ini, guys. Langsung aja ya. Soal yang pertama, perhatikan negara-negara berikut. Ada Malaysia, Singapura, Filipina, sama Australia. Wilayah utara Indonesia berbatasan dengan negara yang ditunjukkan oleh angka. Nah, ini sudah jelas ya. Nggak usah lama-lama, pakai eliminasi ya. Kalau lihat Australia itu udah pasti dia bagian selatan ya, maupun Indonesia berbatasannya maupun benua. Jadi kalau benua pun benua paling selatan ini juga sama ya. Jadi pasti ini ada jawabannya adalah 1, 2, dan 3, guys. Tuh. Oke. Kemudian nomor 2, faktor yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk di suatu wilayah adalah, hati-hati kalau di silabus OSN ini juga masuk dinamika penduduk. Ya, kalau di pelajaran kurikulum 2013 ini ada di kelas 7 bab 1 ya. Ada migrasi, transmigrasi, urbanisasi, kelahiran, urbanisasi, transmigrasi, kematian, dan lain-lain. Kalau ini jelas jawabannya adalah D ya. Pergolakan atau perubahan namanya dinamika ya. Jadi yang kelahiran, kematian, dan migrasi itu adalah mempengaruhi dinamika atau perubahan penduduk. Ya, kelahiran nama lainnya adalah natalitas, kematian nama lainnya adalah mortalitas. Kalau migrasi ini adalah perpindahan penduduk dari A ke B. Ya, migrasi yang tujuannya menetap. Kalau transmigrasi itu dari padat ke jarang, itu tidak merubah ya, dia hanya merubah jumlah saja. Oke. Kemudian urbanisasi itu dari desa ke kota. Jangan sampai soal nanti keluar di OSN, ini yang paling mudah dari sosialisasi, sosiologi ya. Oke. Jadi jawabannya D. Kemudian nomor 3 nih. Salah satu kegiatan manusia di mana dia aktivitasnya adalah memenuhi kebutuhan. Kelas 7 bab 3 ekonomi. Kalau kurikulum 2013 ya. Berdasar pernyataan di atas yang merupakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Oke. Bisa kita lihat. Jawabannya adalah D. 1, 3, dan 5 ya. Secara sosial ini memberikan pinjaman modal usaha tapi tanpa bunga. Benar ya? Kalau ini konsumtif, hati-hati, konsumtif ya, kegiatan ekonominya konsumsi, orangnya disebut konsumen, perilaku menyimpangnya adalah konsumtif. Jadi membeli barang yang dianggap perlu dan juga tidak penting itu adalah konsumtif. Tapi ini dianggap perlu dan penting ini dari skala prioritas ya. Menyisihkan dana untuk membantu sesama ya, karena ditanyakannya adalah makhluk sosial. Oke. Kemudian memberi barang yang berkualitas ini mah pilihan ya. Makanya 1, 3, dan 5 itu si kebutuhan bersama dengan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial ya. Jadi perhatiin ininya nih, pertanyaannya, jangan buru-buru. Oke. Nomor 4 berikut, peran pelaku ekonomi kelas 8 ya, peran pelaku ekonomi nih, hati-hati. Kalau di silabus dia pelaku ekonomi aja ya. Ada RTK, RTP ya, rumah tangga produsen. Kemudian ada RTG, government, pemerintah, sama RTLN atau luar negeri ya. Ditunjukkan pada, ini lihat aja. Oke. Ini jawabannya adalah D. 3 dan 4 sebagai konsumen, bukan pengguna faktor produksi itu RTP ya. Ini penyedia faktor produksi, benar ya. Faktor produksinya sendiri itu ada alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan ya. Faktor produksi asli itu adalah alam dan tenaga kerja. Kalau misalnya faktor produksi turunan itu adalah modal dan kewirausahaan. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4 ya. Nih ya, penyedia faktor produksi untuk RTP. Oke.
Kemudian nomor 5, perhatikan konsep kelautan. Ini kelas 8 lagi, ekonomi maritim dan kelautan. Ya, jadi yang ditanya adalah maritimnya. Nih, maritim itu yang berkaitan dengan industri galangan kapal. Wah, 3 udah pasti masuk. Ya. Kalau kelautan itu mancing, ya, tambak ikan. Nah, itu. Terus penangkapan ikan, nah itu masuknya ekonomi kelautan. Oke, 3 udah masuk nih. A udah delete aja. Ini pasti jawabannya adalah 3 dan 4 nih, ya. Karena maritim itu yang tidak berkaitan dengan proses penangkapan ikan, ya. Jadi dia lebih fokusnya ke maintenance alat-alatnya atau pembangunan pelabuhan juga bisa. Oke. Jadi 3 dan 4. Nih. Ya. Kemudian nomor 6. Perhatikan nama-nama tokoh berikut. Sejarah nih. Ya, naskah proklamasi kelas 9. Oke. Ya, kalau yang ini pasti jawabannya adalah D. 3, 4, dan 5. Ya. Jadi yang pertama merumuskan di rumah Laksamana Maeda. Ya. Ini Soekarno, Muhammad Hatta sama Ahmad Subarjo. Supomo nggak ikut. Sayuti Melik itu tidak merumuskan tapi mengetik teks proklamasi. Nah, Sayuti Melik ya, bukan Sayuti Malik. Nah, ini ada 3. Oke, 3, 4, dan 5 pasti itu. Oke. Kemudian Perhimpunan Negara-Negara ASEAN, Deklarasi Bangkok kelas 8 tentang materi ASEAN. Ini udah pasti jawabannya adalah B. 8 Agustus 1967 pada Deklarasi Bangkok. 5 negara pertama yang mengusulkan juga. Oke, salah satunya Indonesia. Lanjut, kelas 9 bab 3 tentang ekonomi. Nih, banyak yang muncul adalah ekonomi. Ya, di luar negeri harga lebih murah daripada di dalam negeri. Ya, ini adalah kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional atau pasar bebas. Oke. Proteksi ini untuk melindungi produk lokal, ya, jadi tidak mengimpor. Ya, kalaupun mengimpor pasti skalanya kecil. Oke, kemudian kuota ini pembatasan jumlah barang yang diimpor. Ada yang diimpor tapi dibatasi. Oke, kalau tarif ini pengenaan biaya masuk, biaya cukainya. Jadi yang benar adalah politik dumping. Ya, jadi jualnya lebih murah di luar daripada di dalam negeri. Itu politik dumping. Ya. Untuk apa? Untuk daya saing ketika ekspor. Ya, jadi yang tepat untuk nomor 8 adalah dumping itu. Oke. Kemudian pola pemukiman, geografi. Kelas 7 tentang topografi. Topografi itu lapisan tanah, kondisi tanah, ya kan. Ini adalah menyebar, karena pola pemukiman itu kan nggak mungkin satu titik linier, tapi dia lebih ke menyebar. Gitu ya. Oke. Kemudian 10. Ini benar ya, cek pola menyebar. 10. Salah satu pengaruh masuknya Hindu-Buddha, kelas 7 bab 4 kalau di kurikulum 2013. Kelas 7 juga ya, tema 3. Tema 3 kurikulum merdeka. Hati-hati ya. Ini masyarakat Hindu-Buddha dengan tingkat kasta kesatria, karena kasta itu kan yang awal ada 4 ya. Brahmana paling tinggi, kedua kesatria, Waisya, dan arus balik. Nah, kalau dari kesatria itu adalah D, raja, bangsawan, dan tentara. Oke, kalau ada kata-kata pendeta itu pasti udah bukan, karena dia Brahmana. Ya, kalau buruh itu lebih ke sudra. Itu dia pembahasan
soal OSN yang mungkin bisa keluar di tahun 2024. Ya, kita pelajari bersama-sama, nantikan pembahasan selanjutnya di video selanjutnya. Oke, terima kasih.